got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and I got so motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Oke baik, saat ini saya akan menjelaskan topik mengenai perilaku politik pemuda pada pemilihan kepala daerah, khususnya di Kelurahan Kolongan Akimbawi, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan dosen pengampu yang pertama Mner Dr. Donald Kamonija SOS MSI, dan yang kedua Mner Frankie Robert Rengkung SHMH, dengan mata kuliah Politik Identitas dan Studi Multikulturalisme. Yang pertama saya akan membahas mengenai latar belakang mengenai perilaku politik. Perilaku politik merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang berkenaan atau berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara periode. Peran politik kaum muda dapat dilihat dari partisipasi politik kaum muda sebagai bagian dari sistem politik, yakni dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Dalam suprastruktur politik, kaum muda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan. Sebagai warga negara, setiap kaum muda harus memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk melakukan bela negara. Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara yang diselenggarakan pada tahun 2020 begitu terasa di kalangan masyarakat Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya di daerah Kelurahan Kolongan Akimbawi, Kecamatan Tahuna Barat. Dalam buku Kecamatan Tahuna Barat, dalam angka 2020 menunjukkan bahwa penduduk Kolongan terdiri dari 1.383 jiwa. Adapun rumusan masalah dari pembahasan yang saya angkat ini ada dua. Yang pertama, satu, bagaimana perilaku politik pemuda dalam pemilihan kepala daerah, dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemuda dalam pemilihan kepala daerah. Nah, yang pertama yaitu perilaku politik pemuda Kolongan Akimbawi pada pemilihan gubernur tahun 2020. Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal, kondisi lingkungan, seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Nah, berdasarkan hasil penelitian, perilaku politik pada pemuda yang berada di Kelurahan Akimbawi dipengaruhi oleh faktor internal atau kesadaran dari diri sendiri, sadar akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga masyarakat, yaitu berkontribusi dalam pemilihan. Nah, sedangkan beberapa alasan mengapa memilih salah satu kandidat atau yang menjadi faktor eksternal, yaitu pengaruh dari luar, adalah latar belakang historis dari salah satu kandidat yang pernah memimpin daerah tersebut. Nah, kemudian komunikasi atau penyampaian visi misi yang mempengaruhi para pemuda untuk memilih. Nah, ada juga bentuk perilaku politik pemuda Kolongan Akimbawi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2020 adalah yang pertama, idealis. Dikatakan idealis karena kaum muda yang ada di Kolongan Akimbawi mengikuti proses sosialisasi politik untuk mendapatkan berbagai informasi tentang visi dan misi kandidat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian yang kedua yaitu kritis. Selain idealis, ada juga para pemuda di Kolongan Akimbawi sangat kritis terhadap para kandidat. Dengan hasil penelitian membuktikan, sebelum menjatuhkan pilihan, mereka mencari tahu dahulu tentang bagaimana kandidat tersebut, seperti visi dan misi yang telah mereka paparkan, dan juga program-program yang akan dijalankan ketika sudah menjabat nanti. Dan yang ketiga yaitu tingkat kesadaran politik yang tinggi. Pemuda di Kolongan Akimbawi adalah memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Nah, hal itu terlihat saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 dilaksanakan. Mereka sangat antusias untuk berpartisipasi karena memiliki kesadaran politik yang tinggi. Mereka memiliki anggapan bahwa partisipasi politik itu sangat penting di semua pemilihan, bukan hanya saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan mereka menyatakan bahwa partisipasi politik pemuda itu merupakan kewajiban bagi para pemuda.
selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik pemuda golongan Akimbawi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Yang pertama yaitu faktor internal dari pemuda golongan Akimbawi. Poin yang pertama yaitu kesadaran pemuda golongan Akimbawi akan bagaimana pentingnya untuk selalu turut serta dalam demokrasi. Poin yang kedua yaitu pemuda golongan Akimbawi sadar akan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memberi suara. Untuk poin yang selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi pemuda golongan Akimbawi. Di sini ada 4 poin penting. Yang pertama yaitu komunikasi atau kampanye yang diselenggarakan sangat mempengaruhi pemuda yang ada di golongan Akimbawi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Kemudian poin yang kedua yaitu visi misi atau program kandidat. Hal ini sangat menarik minat pemuda golongan Akimbawi untuk menjatuhkan pilihan mereka untuk salah satu kandidat. Dan poin yang ketiga yaitu historis atau sejarah dari salah satu kandidat. Menurut beberapa pemuda yang memiliki pendapat yang sama, salah satu kandidat memiliki jejak kepemimpinan sehingga memudahkan kandidat tersebut untuk membangun daerah Sulawesi Utara. Dan poin yang terakhir yaitu poin yang keempat yaitu pengaruh lingkungan. Selain karena visi dan misi atau jejak sejarah dari salah satu kandidat, pengaruh lingkungan juga mempengaruhi perilaku politik pemuda yang ada di golongan Akimbawi saat mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020 yang lalu. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bersama untuk kita ke depan.